Bima Sakti ungkap kondisi terkini Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti kini sedang menjalani pemusatan latihan atau TC di Yogyakarta. Hal tersebut menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U16 sebelum tampil di Piala AFF U16 2022. Adapun Piala AFF U16 2022 akan digelar di Yogyakarta mulai 31 Juli 2022 hingga 12 Agustus 2022. Skuad Garuda Asia berada di grup A bersama Filipina, Singapura, dan Vietnam. Setelah 2 pekan menjalani TC, Bima Sakti mengatakan para pemain Timnas Indonesia U16 sudah mengalami peningkatan. Bima Sakti mengatakan saat ini kerangka Timnas U16 Indonesia sudah mulai terbentuk. Anak-anak sudah banyak berubah dari cara bermain, taktik, teknik, dan disiplinnya, kata Bima Sakti dikutip dari laman resmi PSSI, Senin 25 Juli 2022. Kerangka tim kami juga sudah terbentuk, kami tinggal menunggu regulasi dari AFF beberapa pemain yang bisa didaftarkan, imbuhnya. Timnas Indonesia U16 juga sudah menggelar 2 laga uji coba. Pada laga uji coba perdana, Garuda Asia harus takluk dari Porprov DIY U20 dengan skor 0-2. Sementara itu di laga kedua, Timnas Indonesia U16 berhasil melumat Porda Sleman U18 dengan skor 5-1. Meski begitu, Bima Sakti mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya. Bima Sakti sendiri memasang target yang cukup tinggi untuk Timnas U16 Indonesia. Mantan asisten Luis Milla itu berharap Timnas Indonesia U16 bisa menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Timnas Putri Indonesia U18 di Libas Vietnam, Rudy Eka, masih ada peluang lolos. Pelatih Timnas Putri Indonesia U18 Rudy Eka Priyambada optimis timnya masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF Wanita U18 2022 usai di Libas Vietnam. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang, Selasa 26 Juli 2022 malam, Timnas Putri Indonesia U18 kalah 1-2. Indonesia mencetak gol terlebih dahulu pada menit ke-37. Tendangan indah Marcella Awi dari luar kotak penalti tak bisa dibendung Vietnam. Namun, keunggulan Timnas Putri Indonesia U18 tak berlangsung lama. Vietnam menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir babak pertama. Di babak kedua, Garuda Pertiwi malah ditekan Vietnam. Alhasil, Vietnam membalikkan keadaan pada menit ke-72. 2 gol dari bola mati menunjukkan bahwa kami memiliki masalah di area ini dan satu yang perlu kami atasi, kata Rudy Eka dilansir dari Asian Football Rabu 27 Juli 2022. Perbaikan akan terus dikebut Rudy, sebab tim Merah Putih akan melakoni partai penting kontra Thailand di laga pamungkas grup A pada 28 Juli. Indonesia harus menang jika ingin menjaga asa lolos ke semifinal. Meski begitu, Indonesia bergantung dengan hasil lain dari laga Vietnam versus Thailand. Vietnam harus bisa menundukkan Thailand agar peluang lolos semakin lebar. Kami masih memiliki 1 pertandingan lagi dan kami belum menyerah, meski ada peluang, pungkas Rudy Eka. Witan Sulaiman diputus kontrak Lechia Gdansk. Witan Sulaiman telah berpisah dengan Lechia Gdansk. Klub Polandia itu mengumumkan bahwa mereka resmi memutus kontrak pemain Timnas Indonesia tersebut Selasa 26 Juli 2022. Hal ini langsung direspons oleh para fans dari Indonesia. Witan kini berstatus tanpa klub. Sekarang dia perlu mencari klub baru. Netizen berharap Witan segera mendapatkan pelabuhan anyar untuk melanjutkan karirnya. Dan tak sedikit yang mengharap supaya dia bisa tetap berkarir di benua biru. Selain menyuarakan harapan-harapan untuk Witan, netizen Indonesia juga beramai-ramai unfollow media sosial Lechia Gdansk. Mereka menyerbu akun Instagram dan berhenti mengikuti klub kasta teratas Liga Polandia itu. Rafa Kobrin dan Witan Sulaiman mengakhiri kontrak mereka dengan klub lewat kesepakatan bersama, tulis Lechia Gdansk dalam lamanya. Karir Witan Sulaiman bersama Lechia Gdansk tidak bertahan lama, padahal kontraknya masih tersisa semusim bersama tim kasta teratas Liga Polandia itu. Witan Sulaiman baru bergabung dengan Lechia Gdansk pada musim lalu. Pemain Timnas Indonesia itu merapat dari tim Serbia, FK Rednik Surdolika. Pada bursa transfer musim dingin, Lechia Gdansk meminjamkan Witan Sulaiman ke tim Slovakia FK Senica. Ketika membela FK Senica, Witan Sulaiman mendapatkan banyak jam terbang. Ex-pemain PSIM Yogyakarta itu bermain 12 kali dan mencetak 4 gol plus 1 assist. Namun, FK Senica terlilit masalah keuangan. Peminjamannya tidak diperpanjang, dia dikembalikan ke Lechia Gdansk pada awal musim ini. Timnas Indonesia U16, minim dan apa adanya jelang AFF. Timnas Indonesia U16 yang akan tampil di Piala AFF U16 2022 merupakan tim level terbawah PSSI yang punya persiapan minim jelang kejuaraan. Tidak seperti Timnas Indonesia U19 yang sempat berlatih di Korea Selatan dan Turki menjelang Piala AFF U19, Timnas U16 tidak kemana-mana. Mereka datang ke Piala AFF dengan kondisi apa adanya. Bima Sakti yang ditunjuk PSSI menjadi pelatih Timnas U16 baru membentuk tim pada Mei 2022.
Masalahnya, tim asuhan Bima ini adalah generasi yang tidak menjalani kompetisi selama 2 tahun. Anak-anak timnas U16 tak bisa berkompetisi karena pandemi COVID-19. Mereka hanya menjaga diri bersama sekolah sepak bola atau SSB dan berkompetisi secara sembunyi-sembunyi di tengah pengetatan aktivitas. Proses pencarian pemain pun tak mudah. Ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang bisa menggelar seleksi lewat asosiasi provinsi atau Asprof di beberapa provinsi untuk menjaring banyak bakat. Sudah proses pencarian pemain tak maksimal, masa persiapan singkat, tak ada pula uji coba internasional. Ini membuat mentalitas bertanding Wali Ma'rifat dan kawan-kawan belum terukur. Kendati demikian, Bima tak berkecil hati. Baginya, segala kondisi ini adalah bagian dari proses. Dengan segala kondisi yang terjadi, mantan caretaker pelatih timnas Indonesia ini tetap percaya diri. Bulan Mei 2021 kita seleksi awalnya. Alhamdulillah semua banyak peningkatan, kami tetap optimistis di Piala AFF U16 2022. Kata Bima kepada cnnindonesia.com pada Rabu 27 Juli siang.